Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang akan membahas materi tentang metode pembelajaran TIK berbasis simulasi. Untuk materinya akan dijelaskan sebagai berikut. Simulasi berasal dari kata simulate yang memiliki arti meniru atau berbuat seakan-akan. Kemudian, metode simulasi adalah proses meniru atau perbuatan yang seolah-olah peristiwa nyata, padahal hanyalah meniru atau tiruan dari kenyataannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran TIK model simulasi adalah metode pembelajaran yang berisikan tentang tiruan-tiruan yang menyerupai aslinya dengan alat bantu berupa komputer atau yang lainnya yang digunakan dalam pembelajaran TIK. Tujuan metode simulasi. Metode simulasi bertujuan untuk yang pertama, melatih keterampilan sifat profesional siswa bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keenam, melatih siswa untuk kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreativitas siswa. Dan yang kedelapan, melatih peserta didik untuk mendengarkan serta menghargai pendapat, saran, dan peranan orang lain. Dengan demikian, setelah melihat dari tujuan metode simulasi dalam penggunaan metode simulasi dalam proses pembelajaran ini, dapat dikatakan sesuai dengan kecenderungan pembelajaran secara modern yang menjadikan pembelajaran peserta didik dapat bersifat individu dan kelompok kecil, heuristik dalam kurung mencari sendiri perolehan dan aktif. Prinsip metode simulasi. Simulasi dilakukan oleh sekelompok siswa dan sekelompok siswa tersebut mendapat kesempatan untuk melaksanakan simulasi yang sama ataupun berbeda. Yang kedua, semua peserta didik dilibatkan sesuai dengan peranan masing-masing. Yang ketiga, penentuan topik dibicarakan bersama. Yang keempat, petunjuk simulasi terlebih dahulu disiapkan secara terperinci ataupun secara garis besarnya, tergantung pada bentuk dan tujuan simulasi. Yang kelima, dalam kegiatan simulasi hendaknya mencakup semua ranah pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang keenam, simulasi adalah latihan keterampilan agar dapat menghadapi kenyataan dengan baik. Yang ketujuh, simulasi harus menggambarkan situasi dan yang lengkap dan berurutan. Delapan, hendaknya dapat diusahakan terintegrasinya beberapa ilmu, terjadinya proses sebab akibat, pemecahan masalah, dan sebagainya. Jenis-jenis metode simulasi. 1. Sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. 2. Psikodrama. Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang berkaitan dengan permasalahan psikologis dengan menemukan konsep diri, kemudian menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. 3. Role playing atau bermain peran. Role playing adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. 4. Peer teaching. Peer teaching merupakan latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman calon guru. Setelah itu, peer teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang siswa kepada siswa lainnya dan salah satu siswa itu lebih memahami materi pembelajaran. 5. Simulasi game. Simulasi game merupakan bermain peranan para siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan tertentu. Penerapan pembelajaran TIK berbasis simulasi yaitu dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian menyiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti laptop, proyektor, dan LCD. Setelah itu menampilkan video
simulasi materi pembelajaran yang telah direncanakan dalam pembelajaran. Kemudian, siswa mempraktikkan simulasi yang telah ditayangkan dan menanyakan materi yang belum dipahami. Para guru di sini hanya menjawab pertanyaan dari siswa yang belum paham secara lisan maupun secara jelas. Kemudian, siswa melanjutkan praktek sesuai dengan yang telah disimulasikan. Siswa dapat melanjutkan prakteknya dengan simulasi yang telah ditayangkan. Lalu, guru mengoreksi hasil praktek siswa secara bergantian. Selain penerapan tersebut, juga dapat menggunakan salah satu jenis-jenis metode simulasi, bisa dapat